Hai, selamat datang kembali di channel Jernih Hijau dalam konten dunia horor. Siap untuk merasakan sensasi horor? Sensasi horor aktif. Sebelum kita lanjut ke cerita ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian. Mungkin ada dari kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman serupa seperti cerita ini, atau mungkin kalian pernah mendengar cerita-cerita serupa ini. Berikan komentar kalian di bawah. Midnight Expedition, nyanyian Rumah Kosong, Jember 2008. Tidur dengan iringan senandung perempuan dari radio tua, seolah ingin didengar, hingga menutup telinga pun percuma. Kalian tahu apalagi yang percuma? Protes. Karena radio tua di rumah kosong itu selalu menyala setiap tengah malam. Walau sudah dipastikan tidak ada sumber daya, tidak ada cahaya, kecuali putih. Rumah nenek saya berada di ujung sebuah kampung kecil, di ujung selatan Kabupaten Jember. Butuh kiranya 8 kali swipe agar muncul di Google Map. Di kampung kecil itu saya dilahirkan, sebelum kemudian dibawa ke Situ Bondo karena tuntutan profesi orang tua. Agustus 2008. Kala itu saya memiliki 7 hari masa libur. Ada festival tahunan pesantren yang harus menyita tempat dan sarana prasarana sekolah, hingga kegiatan belajar mengajar pun mustahil dilanjutkan. Saya tidak peduli. Sebagai siswa, saya berharap 7 hari lagi. Merasa punya banyak waktu senggang, saya putuskan pergi menjenguk mbah yang ada di Jember. Hari pertama di Kampung Bayang. Nama saya samarkan. Saya melihat banyak sekali perubahan di kampung itu. Terakhir kali berkunjung adalah pada tahun 2001. Kawan, 7 tahun ternyata waktu yang lama, hingga bisa mengubah kampung kelahiran menjadi nyaris antah berantah. Sungai yang mengalir tepat di samping rumah nenek, ya tepat di samping rumah nenek saya, saat itu sudah diperkokoh dengan tembok dan pijakan beton. Karena mayoritas warga di Kampung Bayang mandi dan mencuci hampir semua pakaian dan makanan mereka di sungai. Jangan tanya bersih atau tidaknya. Saya sering melihat tetangga mencuci baju di utara, sementara ada yang buang hajat di selatan. Salah satu perubahan yang mencolok adalah rumah Nyai Sumiati. Rumah megah di seberang sungai itu sudah tidak ada. Berganti ladang terong seluas rumah Nyai Sumiati dulu. Sebelum itu, setiap pulang kampung saya selalu bermain bersama cucu-cucu beliau, Pri dan Hafid. Tapi teman-teman saya itu tidak terlihat lagi. Kabarnya mereka sudah berkeluarga dan kerja di luar negeri. Mbah, rumahnya Isu mana ya? Kok ganti jadi ladang terong? Tanya saya pada Mbah Putri waktu itu. Oh, sejak cucu-cucunya menikah, Nyai Sum sering sakit. Terus dia jual tanahnya buat biaya berobat, karena tidak ada uang kiriman dari anak dan cucunya di Malaysia. Astagfirullah, kasihan. Sakit apa mbah? Dari cara mbah saya cerita waktu itu, saya pikir Nyai sudah tiada. Nyatanya beliau masih hidup, dan gubuk kumuh di pojok ladang terong itu adalah tempat tinggalnya. Beruntung pembelinya masih mengasihani Nyai Sum dengan merelakan beberapa petak tanah agar Nyai Sum dapat membangun hunian baru. Beruntung, ternyata tidak. Gubuk itu tidak hanya menyedihkan dari luar, tapi juga menyesakan dada saat dilihat isinya. Kosong. Nyai hanya tidur beralaskan tikar tipis yang sudah berlubang. Itu juga harus berbagi dengan tumpukan baju dan gabah.
yang ujung kain lusuhnya menjuntai ke jendela. Pada kunjungan saya kala itu, saya bertemu dengan Nyai Sum yang sedang duduk di depan rumahnya sambil mendengarkan radio. Satu-satunya benda yang jadi pelipur lara si nenek. Tentu di usia yang sepuh itu, ia sangat ingin berkumpul dengan keluarga yang lain. Terlebih setelah suaminya meninggal pertengahan 2005 silam. Kalian merasa iba? Oh, kalian belum dengar yang paling buruk. Penyakit yang diderita Nyai ternyata tidak sembuh. Saya tidak tahu namanya, tapi mungkin kalian pernah melihatnya. Kedua tangan Nyai Sum digerogoti oleh bisul yang ujungnya berwarna kuning. Sebagian masih berisi cairan, tapi sebagian besar sudah pecah dan menjadi kulit mati berwarna hitam. Sekarang, seorang nenek tua hidup sendirian tanpa kedua tangan, dengan penglihatan yang sudah terbatas. Sampai sekarang saya sudah tidak bisa membayangkan bagaimana beliau mengerjakan kegiatan sehari-harinya. Ini belum soal makan dan kebutuhan lain. Semasa sehat dulu, Nyai Sum dan mbah saya memang tidak terlalu akrab. Nyai dikenal pelit dan sering memberi bunga tinggi bagi siapa saja yang mau berutang. Wajar jika dikala sakitnya, tidak seorang pun yang mau bersimpati. Bahkan mungkin banyak yang mengharapkan mati agar hutang yang tersisa tidak jadi tanggungan lagi. Saya rasa percuma mengajak beliau bicara. Selain tidak bisa melihat dengan baik, pendengarannya juga sangat parah. Belum lagi ada bau yang tidak sedap di sekitar gubuk. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk pulang. Di rumah Mbah pun saya masih sempat berbincang-bincang dengan Mbah Putri. Dan dari perbincangan itu saya banyak tahu tentang masa lalu Nyai Sumiati. Selebihnya saya tidak ingat kegiatan apa yang saya lakukan setelah itu. Hingga akhirnya malam pun tiba. Tengah malam saya terbangun karena cuaca dingin. Jember selalu jadi favorit saat siang, tapi sangat menyebalkan saat malam. Saya menggigil, bahkan di bawah selimut. Saat itu di antara hening dan bisunya malam, saya mendengar suara nyanyian. Seorang wanita sedang bersenandung, tanpa musik pengiring, tanpa lirik yang berarti. Hanya sekedar nada yang tak beraturan yang keluar dari bibir yang tidak terbuka. Nyanyian terdengar jelas, walaupun tidak teriak. Barulah saat ada bunyi bising mengganggu, saya sadar bahwa senandung itu berasal dari radio. Radio di seberang sungai. Tidak ada yang mengerikan dari suara tersebut. Jadi jangan bilang saya bodoh, karena saat itu saya masih muda dan selalu penasaran. Kamar yang saya tempati berada di depan, dekat dengan ruang tamu. Sengaja begitu karena di rumah pun saya memilih kamar depan. Posisi ranjang mepet ke dinding, dan di dinding itu ada jendela kayu tanpa tirai. Di atas jendela ada sebuah lubang ventilasi dengan ornamen berbentuk pusaran-pusaran kecil. Ada satu yang rusak dan berlubang besar. Dari lubang itulah saya mengintip. Saya masih ingat dengan detail pemandangan di seberang sungai malam itu. Cukup membuat saya tambah menggigil. Bahkan saat saya ceritakan kembali lewat tulisan ini pun, saya merasa sedikit bergidik. Nyai Sum sedang berdiri di dalam rumahnya. Dibantu cahaya lampu Petromax, saya bisa melihat karena jendela rumah beliau tidak ditutup. Dari sana tampak kepala Nyai Sum bergerak ke kanan dan ke kiri, mengikuti irama nyanyian di radio. Bahkan samar-samar Nyai pun sedang bernyanyi dengan suara parau seorang nenek tua. Wajahnya tampak bahagia. Sampai akhirnya saya melihat beliau menyeringai dan terbahak-bahak tanpa suara. Hal itu sudah mengalihkan perhatian saya pada sesuatu yang sejak tadi berdiri di samping jendela rumah Nyai Sum. Putih, berdiri tegak, memandang ke arah jendela kamar saya, seolah sadar bahwa ada yang sedang mengintip. Saya tidak bisa memberikan detail wajahnya, karena saat pandangan saya tertuju ke bagian tubuh yang tidak tertutup kain putih itu, saya segera turun dan meringkuk di balik selimut. Itu bukan yang pertama, tapi salah satu yang terburuk. Saya harus tidur dengan senandung misterius terdengar di telinga. Sementara ingatan tentang pocong di samping jendela yang masih lekat di mata.
Hari kedua liburan, pagi hari saya dikejutkan oleh pengumuman di musola bahwa Nyai Sumiati telah meninggal. Tidak hanya pertemuan kami kala itu menjadi yang terakhir, tapi sayalah orang yang terakhir menemui beliau sebelum mati. Ini bukan prestasi. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa orang yang sudah meninggal akan menghantui siapapun yang terakhir kali bertemu dengannya, cepat atau lambat, baik melalui mimpi, bahkan tatap muka. Saat itu saya masih muda, kurus, dan ketakutan, karena rumah Nyai Sum berada di seberang sungai sangat dekat dengan kamar saya. Tapi Nyai Sumiati kan tidak bisa jalan, apalagi nyeberang sungai. Syukurlah, itu berarti hantunya tidak mungkin sampai ke rumah, pikir saya kala itu. Menjelang siang, terdengar keributan di rumah Nyai Sumiati. Awalnya terasa wajar, karena ada orang meninggal. Tapi lambat laun, terdengar caci maki dan umpatan saling bersahutan. Saya bergabung dengan mereka dan menyaksikan sendiri perdebatan sengit dari keluarga almarhum. Loh, bukannya anak-anak Nyai ada di Malaysia ya? Terus, mereka ini siapa? Batin saya waktu itu. Dari pertikaian itu, akhirnya saya tahu bahwa keluarga almarhum tidak benar-benar pergi ke luar negeri. Mereka masih di Jember, tinggal di kota, dan sengaja menelantarkan ibunya karena penyakit Nyai sudah semakin parah, serta biaya berobat yang semakin mahal. Perdebatan itu juga dipicu lantaran tidak satupun anak Nyai yang mau memandikan jenazah ibunya. Mereka juga menolak untuk sholat jenazah. Akhirnya, kedua hal tersebut dikerjakan oleh warga. Mereka masih merasa iba, walau sebagian ada yang bersyukur karena akhirnya Nyai lepas dari derita, dan mereka lepas dari hutang. Nyai meninggal pukul 3 dini hari dan dimakamkan pukul 1 siang. Saya tidak ikut ke pemakaman karena hari itu ada film kartun kesayangan saya. Akhirnya, setelah drama lempar tanggung jawab itu selesai, rumah mbah saya mulai terasa tentram dan saya bisa beristirahat dengan tenang. Malam harinya saya belum tidur. Kira-kira pukul 10 malam saya masih menonton TV di ruang keluarga. Saya sudah lupa judulnya. Tapi yang saya ingat, volume TV sengaja dikurangi menjadi 4 bar. Saat itulah terdengar suara yang sama sekali bukan berasal dari TV. Suara nyanyian di radio. Tidak butuh waktu lama untuk mengidentifikasi asal suara tersebut. Segera saya menuju pintu rumah, mengunci, kemudian tidak lupa menutup semua tirai. Akhirnya saya kembali ke ruang keluarga dengan perasaan aman. Volume sudah naik jadi 12 bar. Resiko mbak saya bangun juga naik jadi 70%. Tapi peduli apa? Yang penting nyanyian itu sudah tidak lagi terdengar. Walaupun sekali setiap 5 menit, saya selalu menoleh ke belakang. Menjelang tengah malam, lampu tiba-tiba padam. Saya tidak ingat sejak kapan terlelap di depan TV. Tapi yang saya ingat saat itu sedang hujan deras. Berhias petir menyambar. Lilin dan lampu minyak sudah menyala di beberapa sudut rumah. Pertanda mbah saya sempat bangun sebentar, tapi tidak ingin mengganggu tidur saya. Kepala saya belum terisi penuh saat saya melangkah tanpa ragu menuju kamar. Di sana saya lanjutkan tidur yang terganggu. Mendengkur di bawah selimut tebal, menyambung mimpi-mimpi acak yang bahkan tidak bisa saya ingat dengan sempurna. Astaga, saya terperanjat sedetik sebelum lelap. Tiba-tiba sadar di mana saya sedang tidur, dan pikiran takut itu menolak dengan keras. Suara nyanyian itu masih di sana, senandung yang diombang-ambingkan angin keras dan berisiknya hujan. Belum lagi gemuruh langit malam yang mendukung suasana seram. Hanya tinggal menunggu penampakan pocong di sudut kamar. Maka kejadian itu sudah memenuhi syarat sebagai adegan horor paling mencekam dalam hidup saya. Syukurlah
Tidak ada apapun di sudut kamar, kecuali cicak di dinding yang diam-diam merayap. 5 menit, 10 menit, hampir 1 jam saya duduk diam bersandar di dinding kamar, di atas kasur di bawah jendela. Saya berpikir akan bergadang sampai pagi. Tapi tiba-tiba suara radio itu hilang. Kemudian terdengar sekelompok orang berbicara sambil sedikit berteriak. Hujan masih sangat deras, karena itu mereka bicara dengan suara nyaris teriak. Dari lubang udara yang rusak itu, saya bisa menyaksikan beberapa orang. Saya lupa jumlahnya. Mereka sedang menggeledah rumah Nyai Sumiati. Mereka adalah para tetangga yang rumahnya masih di sekitar sungai. Pikiran saya mulai menebak-nebak. Mungkin orang-orang itu mendengar suara yang sama. Tebakan saya seolah dibenarkan dengan kepergian mereka yang membawa radio tua milik Nyai Sumiati. Akhirnya saya bisa tidur dengan nyenyak. Setidaknya suara nyanyian itu tidak lagi mengganggu. "Pagi ini kamu jadi ke kota, tah?" tanya Mbah Kakung sambil memberi makan penyu di kolam. "Oh iya Mbah, tapi saya tidak punya jas hujan." "Walah, itu di lemari ada punya Mbah, tapi jelek, ada bolongnya." "Oh nggak apa-apa Mbah, yang penting nggak kehujanan." "Memangnya bolongnya banyak tah?" "Cuma di bagian lengan, sama perut, sama dada, sama punggung. Terus itu juga nggak ada celananya," kata Mbah sambil tertawa. "Oh, nggak usah makasih. Mendingan saya beli aja," jawab saya kesal. "Assalamualaikum," sapa seorang pedagang bakso. "Waalaikumsalam. Mau ke pasar, Cip?" Mbah Kakung membalas sapa. Tukang bakso bernama Cipto itu menepi ke halaman rumah. Dia tahu kami tidak ingin beli, tapi wajah gelisahnya seperti punya arti. Sambil menggosok-gosok handuk yang melingkar lehernya, ia menghampiri Mbah yang saat itu sudah selesai memberi makan penyu. Di sini aman, Mbah?" tanya tukang bakso itu. "Saya nggak ngerti," sahut Mbah dengan nada tanya. Meminta penjelasan. "Begini, tadi malam saya didatangi warga yang mengeluh karena katanya ada suara misterius di ladang terong." Le Cipto menggambarkan kejadian itu dengan gerakan bola mata yang tidak beraturan. "Waktu itu sekitar pukul 1 malam, dan saya memang belum tidur. Sejujurnya saya juga dengar suara yang sama, karena rumah saya bersebelahan dengan ladang terong itu." "Suara bagaimana itu, Lek?" tanya saya. Walau sebenarnya saya sudah menduga jawabannya. "Oh, itu loh. Kayak orang nangis. Apa nyanyi gitu ya? Atau keduanya mungkin?" "Yang jelas lah, Cip," kata Mbah saya. Le Cipto menirukan suara yang didengarnya dengan sangat buruk. Ia menutup rapat mulutnya, lalu membuat suara seperti wanita sedang menangis. Hanya saja tangisan itu dibuat patah-patah, dan setiap patahannya memiliki nada yang berbeda. "Gila, Cip, suaramu pasti lebih serem," kata Mbah. Pokoknya gitulah Mbah, sampean denger ndak?" Enggak ada suara apapun tadi malam selain suara hujan. Saya juga sempat bangun nyalain lilin, tapi nggak dengar apa-apa tuh, tutur Mbah saya. Sejujurnya saya ingin bercerita, tapi saya tahan, karena Mbah terlanjur mantap menyanggah. Nah, setelah kami selidiki, ternyata suara itu berasal dari radio milik Nyai Sumiati. Radio? Oh. Iya Mbak, radio. Radio itu masih hidup, dan suara misterius tadi berasal dari salah satu siaran di radio tersebut. Kami pun mematikan dan memeriksanya. Ternyata apa?
Tanya saya, penasaran. Sebenarnya sepatu sudah terpasang gagah di kedua kaki, tapi cerita Lek Cipto membuat saya enggan pergi, setidaknya beberapa menit lagi. Ternyata radio itu tidak ada baterainya. Wah, kok canggih, celetuk Mbah. Itu serius, Lek? Tanya saya, yang saat itu bereaksi sebagaimana mestinya. Tidak peduli kalau Mbah menganggap radio itu sebagai lelucon. Mbah tidak melihat apa yang saya lihat, pikir saya kala itu. Iya, Cong, serius. Terus kemana radio itu sekarang? Kami bawa ke rumah Pak Edi. Kami pikir selaku RT, beliau bisa lebih bijak menangani benda peninggalan Nyai Sumiati. Demikian nasib radio ajaib milik Nyai Sumiati. Tidak sia-sia saya berdiri beberapa menit hanya untuk mendengarkan cerita Lek Cipto. Setidaknya hari itu saya bisa pergi ke kota dengan tenang. Meskipun saya membawa oleh-oleh cerita mistis untuk teman-teman saya di kota, tapi berharap tidak disambut hal yang sama saat pulang nanti ke rumah Mbah. Malam hari, Kampung Bayang sudah separuh mati. Yang terlihat di teras-teras rumah hanyalah kursi karet kosong dan kulit kacang yang berserakan. Ada beberapa orang yang masih begadang menunggu kawan untuk menonton TV di balai desa. Sisanya entah sudah tidur lelap atau masih mempersiapkan dagangan untuk hari esok. Saya pulang dari kota sekitar pukul 12 malam. Seperti biasa, saya selalu turun dari motor dan mendorongnya sampai ke rumah. Saya merasa dibodohi oleh tulisan, "Lebih sopan Anda turun." Tulisan itu terpampang di sebuah papan kayu besar tepat setelah gapura Kampung Bayang. Saya bisa mengerti jika tulisan itu berada di sebuah gang sempit yang berjarak 1 langkah dengan teras rumah warga. Tapi Kampung Bayang punya jalanan luas yang bahkan mobil pun bisa keluar masuk dengan mudah. Akhirnya kesopanan saya membawa malapetaka. Ketika saya melintasi kebun terong di mana rumahnya Sumiati berada, saya masih mendengar suara itu. Bukankah radionya sudah dibawa pergi? Malam itu saya tinggalkan kesopanan saya dan memacu motor hingga sampai ke rumah. Padahal jarak saat itu hanya tinggal beberapa meter. Saya perokok aktif sejak masih SMP, walaupun akhirnya berhenti saat kuliah. Waktu SMA, saya mulai mengurangi kebiasaan yang tidak sehat itu, sedikit demi sedikit. Tapi di rumah Mbah, saya bebas melakukan apa saja. Sebelum tidur, saya masih membetahkan mata pada halaman demi halaman komik Naruto yang baru saya beli di kota. Saat itu hujan turun lagi, deras seperti kemarin, dan masih membawa serta angin dan petirnya. Rokok dan kopi hangat terasa sangat sempurna dalam kondisi seperti ini. Saya menyalakan lilin sekedar mengantisipasi kalau-kalau lampu padam. Tidak ingin terbangun dengan kondisi gelap gulita. Sementara di seberang sana ada sesuatu yang masih membayangi pikiran. Tapi sialnya, lagi-lagi saya tertidur. Tidak jelas berapa lama. Tapi saat saya bangun, lampu di rumah benar-benar sudah mati. Berikut lilin-lilin yang sudah saya nyalakan tadi. Beruntung saya masih terbantu oleh pantulan cahaya dari ruang tamu. Hanya saja dalam kondisi lemas karena tidur dan bangun yang tidak disengaja, saya merasa ada sesuatu yang janggal. Saya mendengar suara yang sangat dekat. Suara itu berasal dari kamar saya. Saat itu wajah saya ada di balik selimut. Saya takut. Benar-benar takut. Bagaimana kalau saat selimut ini dibuka, ada sesuatu yang menunggu saya di samping lemari. Semakin lama suara itu semakin mengganggu. Dan untuk memastikannya, saya mencoba menahan nafas. Kalian tahu apa yang saya dengar? Ada suara nafas lain di dalam selimut. Saya melempar selimut
kemudian lari ke ruang tamu dengan sikap persetan pada suara tersebut. Cahaya lilin di ruang tamu tidak lantas menerangi pikiran gelap saya. Ingin rasanya tidur dengan Mbah, tapi mereka pasti menceritakannya sama bapak dan ibu di rumah. Mau ditaruh di mana muka saya? Beruntung Mbak Putri masih belum tidur. Beliau masih di dapur sedang menata sesuatu. Saya bisa melihatnya dari lorong gelap yang menghubungkan ruang tamu dan dapur. Jujur, ada sesuatu yang baru saya sadari nanti ketika saya sudah pulang ke situ Bondo. Tapi saya putuskan untuk menceritakan di sini. Teman-teman, Mbah saya tidak pernah keluar kamar, apalagi pergi ke dapur saat sedang lampu padam. Orang yang saya lihat di ujung lorong itu hanya berdiri membelakangi, mengenakan pakaian serba putih yang sebagian tertutup rambut hitam. Mirip dengan rambut Mbak Putri. Saya masih ingat. Pelan-pelan sosok itu berjalan ke ruang tamu. Pelan sekali. Mungkin terdengar aneh bagi kalian, tapi sampai sekarang pun saya masih bertanya-tanya, siapa sosok berambut panjang yang saya lihat waktu itu? 3 hari berlalu. Selama itu hampir tidak ada kejadian berarti yang saya alami. 3 hari yang datar, 3 hari yang hingar-bingar. Karena kendati pun malam-malam saya kembali normal, malam-malam yang dilalui penduduk kampung justru penuh tragedi dan gangguan gaib. Saya ingat gadis desa bernama Jamilah. Oh, Jamilah yang setiap pagi berjualan petulo dan serabi manis di pasar. Satu-satunya penyemangat saya saat Mbah minta diantar. Jamilah tutup, Mbah jalan kaki saja ke pasar. Saat itu adalah hari ketiga saya di Kampung Bayang. Saya sedang bertransaksi dengan Jamilah dengan segala percakapan pendek yang sengaja dipanjang-panjangkan. Mengharap obrolan manis yang saya dengar justru pengalaman mistis. Jamilah cerita sambil bisik-bisik. Ternyata benar kata tetangga, Mas. Arwahnya Sumiati masih gentayangan di kampung ini. Kalian tahu saya penakut, tapi kalian tidak tahu bagaimana wajah pura-pura berani saya saat itu. Mungkin memalukan. Mungkin Jamilah tahu, tapi dia jaga perasaan. Sudahlah, Mbak Jamil, sebagai orang yang tidak percaya hantu, mendengar isu seperti itu justru membuat saya geli. Pengen ketawa gitu loh. Masa iya? Orang yang udah mati bisa gentayangan. Di kitab yang saya pelajari justru hal seperti itu tidak ada. Itu kerjaan jin. Mereka menjelma menjadi orang yang kita kenal untuk melemahkan iman kita. Karena ada hadis yang mengatakan bla 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 bla, saya menyerocos. Sekarang saya malu. Seharusnya saya tahu. Berdakwah di depan warung petulo tidak akan pernah terdengar serius, apalagi kalau dasarnya hanyalah modus. Tapi saya serius, Mas. Semalam saya sedang membuang ampas santan di halaman belakang, yang kebetulan rumah saya di samping sungai. Waktu itu saya dengar tentang desas-desus mistis yang terjadi setelah meninggalnya Nyai Sumiati. Tapi saya mendengar suara nyanyian dari seberang sungai. Rumah Mbak Jamil yang catnya warna hijau itu kan? Iya, Mas. Jauh dari rumah mbahnya, Mas. Kira-kira jarak 8 rumah lah. Kalau jauh dari rumah mbah saya, berarti jauh juga dari rumahnya Sumiati kan? Oh iya sih. Karena itu saya langsung kaku saat melihat Nyai Sumiati berjalan di seberang sungai sambil membawa radio, Mas. Mas Daniel denger nggak sih? Hah, iya. Saya tidak takut kok. Maksud saya,
Mana mungkin Nyai Sumiati jalan-jalan kalau orangnya sudah ada di dalam kubur? Mas ndak percaya saya ya? Oh, enggak gitu maksudnya. Percaya kok, percaya. Tadi katanya nggak percaya hantu. Lama-lama saya telan bulat-bulat ini Petuluh. Kira-kira begitulah pengalaman Jamilah. Setelah kemarin mendengar cerita dari Lek Cipto dan sekarang mendengar langsung dari Jamilah. Saya sedikit lega karena saya tidak sendiri. Perasaan ini mirip seperti saya sedang tidak mengerjakan PR. Tapi ada 3 siswa lain yang sama-sama tidak mengerjakan. Kalaupun kami dihukum, setidaknya malunya dibagi-bagi. Menjelang sore, lagi-lagi saya harus dengar cerita mistis. Kali ini datang dari sekelompok pencari belut sawah yang pulang tengah malam melewati kuburan Nyai Sumiati. Ada pocong. Saya tidak bohong. Saya pikir itu kain putih yang tertiup angin. Pas saya perhatikan baik-baik, ternyata ada wajahnya melotot pula. Seram sekali, Lek. Tapi ada yang aneh, Cong, sahut pencari belut tersebut. Pocong itu sama sekali tidak mirip Nyai. Pendapat itu dibenarkan oleh teman-temannya yang lain. Mereka bahkan yakin sekali kalau pocongnya adalah laki-laki. Hanya saja, kami orang kampung memang sering berlebihan menilai sesuatu, hingga muncul alasan lucu terkait jenis kelamin pocong. Kami yakin kalau pocongnya laki-laki, karena ada kumisnya. Ingatan saya berhenti sampai di kalimat itu. Pocong berkumis. Diceritakan sambil terkencing-kencing pun saya tidak akan takut. Sebenarnya banyak lagi pengakuan warga selama 3 hari itu. Untuk beberapa alasan, saya hanya ingat 2. Karena memori saya telah habis untuk menyimpan kejadian puncak hari ke-7. Hari ke-7 dimulai dari kegelisahan Mbah Kakung tentang pasca meninggalnya Nyai Sum. Saat itu selepas sholat isya kami bertiga kumpul di ruang tamu. Karena beberapa hari ini cerita tentang Nyai Sum gentayangan sudah jadi tema wajib, maka kami pun bergantian membahasnya. Saat itulah Mbah Kakung memberikan pandangan yang berbeda tentang masalah itu. Warga di sini percaya hantu, tapi tidak percaya doa. Ini sudah 7 hari meninggalnya Nyai Sum, tapi yang datang tahlilan cuma itu-itu aja. Apa boleh buat, Pak? Keluarganya saja tidak ada yang mau mengurus, apalagi orang lain, sahut Mbak Putri. Terlebih semasa hidup Nyai Sum memang tidak disenangi warga. Hidup bikin musuh, mati meninggalkan musuh. Kemarin di balai desa sempat cekcok antara warga dan anak-anak Nyai. Katanya, anak-anak Nyai Sum menuntut agar siapa-siapa yang berhutang pada almarhum segera melunasi pada keluarga yang masih hidup. Loh, serius Mbah? Iya. Hasilnya warga menolak mentah-mentah dengan dalih uang untuk bayar hutang sudah habis dipakai merawat jenazah dan mengadakan tahlilan. Nah, repot kan? Jadi karena itu arwah Nyai jadi tidak tenang, tanya saya. Wah, kalau itu Mbah tidak berkomentar. Kenapa? Mbah nggak percaya? Hampir setiap tempat pasti ada penghuni gaibnya. Mbah tidak percaya hantu, tapi Mbah percaya warga tidak bohong. Karena manusia itu cenderung melihat apa yang ingin mereka lihat. Tapi, tahu ndak kalau ada yang lucu dari kejadian ini? Apa yang lucu, Mbah? Hampir semua warga yang mengaku didatangi Nyai Sum adalah mereka yang punya utang tapi belum bayar. Mendengar kata-kata kakek barusan, saya langsung bertanya-tanya. Terus, saya punya utang apa sama Nyai Sum?
Kenapa dia mendatangi saya? Sekitar pukul 11 malam, saya dan Mbak Kakung pergi ke musola. Setelah mendengar ribut-ribut warga tentang orang kesurupan. Saat itu, di sana sudah berbaring seorang ibu-ibu yang mukanya pucat dan wajahnya melotot ke langit-langit musola. Di tangan kanannya ada barisan gelang emas yang setiap digerakkan akan berbunyi kerincing. Katanya ibu-ibu itu tiba-tiba kejang saat sedang asik mendengarkan radio. Menurut keluarganya, tidak ada yang aneh dengan radio itu. Walau begitu, tidak ada yang tahu apa yang ibu itu dengar sebelum kesurupan. Ini sudah keterlaluan. Untuk sekian kalinya, saya menghimbau pada bapak dan ibu semua, kalau memang ada urusan duniawi yang belum diselesaikan dengan almarhum, harap segera diselesaikan. Bayarlah hutang kalian selagi wakil dari Nyai Sumiati masih hidup, tutur Pak Guru. Mendengar itu, warga langsung protes. Mereka jadi lebih ganas dari ibu-ibu yang kesurupan. Kini tidak ada lagi yang mereka pedulikan. Saya anggap utang saya lunas, karena setiap tahlilan saya yang bungkusin nasinya. Oh, saya kasih pinjam tikarnya. Saya yang pinjami terpal dan tendanya. Saya tidak kasih apa-apa, tapi saya selalu datang tahlilan. Saya tidak pernah datang, tidak kasih nasi, tidak kasih pinjam tikar. Tapi saya benar-benar tidak punya uang. Begitu terus sampai yang kesurupan sadar sendiri. Barulah warga bisa tenang. Ibu-ibu itu bercerita apa yang terakhir kali ia lakukan sebelum sesaat kesurupan. Saya mendengar suara senandung di radio, persis seperti yang didengar warga. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Kesaksian ibu itu membuka babak baru dalam peristiwa hari ke-7 wafatnya Nyai Sum. Beberapa saat setelah ibu itu sadar, korban kesurupan berpindah ke rumah tetangga yang dekat dengan musola. Istri saya, Pak. Istri saya ngamuk-ngamuk di kamar, kata seorang bapak-bapak yang mendatangi musola karena panik dan butuh pertolongan. Warga pun segera mendatangi rumah yang dimaksud. Dan sama seperti sebelumnya, setelah istri orang itu sadar, korban kesurupan berpindah ke rumah lain. Warga mulai kalang kabut, mulai memikirkan diri sendiri, termasuk saya dan Mbak Kakung. Singkat cerita, kami pulang ke rumah. Kami khawatir Mbak Putri ikut-ikutan kesurupan. Saya sempat dijewer sambil diteriakin, "Mbah tidak punya utang." Sedikit lega, walau di luar rumah masih gaduh suara warga yang saya tidak tahu lagi apa penyebabnya. Waktu itu sudah lewat tengah malam. Dan saya harus pulang ke Situbondo besok siangnya, karena masa liburan saya sudah habis. Lampu rumah sudah mati sebagian. Mbah saya sudah tidur, dan saya pun akan segera menyusul. Sialnya di pikiran saya sedang berkecamuk ragam tragedi dan spekulasi mengenai kematian Nyai Sum dan hubungannya dengan radio, pocong, dan suara nafas di dalam selimut. Kenapa hanya cerita itu saja yang tidak saya dengar dari orang lain? Seolah-olah yang satu itu eksklusif untuk saya sendiri. Malam makin larut. Kegaduhan di Kampung Bayang pun surut. Saya pikir saya sudah bisa tidur dengan tenang tanpa khawatir akan ada yang kesurupan. Tiba-tiba saya mendengar suara senandung itu. Rasanya dekat sekali, seperti berasal dari dalam rumah Mbah. Takut, tentu saja. Tapi yang ada di pikiran saya saat itu adalah bagaimana kalau didengar Mbah dan beliau langsung kesurupan. Saya lompat dari kasur dan bergegas ke ruang tamu. Saya tahu di mana Mbah meletakkan radionya. Benda yang harus segera saya cabut baterainya. Itu ada di atas meja makan, di dapur. Saya melewati lorong penghubung ruang tamu dan dapur. Senandung itu makin jelas terdengar. Akhirnya tidak butuh waktu lama,
sampai saya menemukan radio itu di atas meja. Berdebu, kabel berbagai warna keluar dari lubang speakernya. Tidak ada baterai, dan pastinya tidak berbunyi. Anehnya, suara nyanyian itu masih terdengar jelas sekali di dapur. Dan kalau memang tidak berasal dari radio, itu artinya saya harus menoleh ke belakang untuk mengetahui jawabannya. Yang ternyata Nyai Sum sedang berdiri di samping lemari. 1 bulan kemudian. Assalamualaikum. Sehat, Cong? Oh, sehat, Mbah. Gimana kabar Mbah Kakung di sana? Alhamdulillah, Mbah Kakung juga sehat. Kapan liburan ke Jember lagi? Setelah semua yang saya alami di sana, enggak deh Mbah. Sudah tidak ada hantu lagi kok. Warga memutuskan untuk merubuhkan gubuknya Isum. Terus barang-barangnya juga udah dibakar. Sebagian barang ada yang dibuang ke laut, termasuk radionya. Terus utang-utang warga juga udah dilunasi. Meskipun Mbah yakin mereka nggak ikhlas. Usut punya usut, Nyai Sum diduga punya peliharaan goib. Karena warga tanpa sengaja menemukan pocong-pocongan yang terkubur di ladang terong. Oh gitu tambah. Ya, kewajiban tetaplah kewajiban kan Mbah. Tentang anak-anaknya yang tidak peduli itu, biarlah Allah yang menghukum. Nah, ngomong-ngomong soal itu, Mbah dapat kabar kalau anak pertamanya Isum yang tinggal di kota sedang sakit parah. Tangannya kena penyakit kulit, seperti bisul bernanah, berbau, mirip penyakit yang Sudah Mbah, udah, saya nggak mau dengar, saya nggak mau mimpi buruk lagi. Oh, ya sudah. Kalau gitu kamu istirahat saja. Udah jam 10 malam. Besok Mbah telepon lagi. Ingat, jangan terlalu dipikirkan. Toh benar kata Mbah Kakungmu. Setiap tempat itu pasti ada penunggunya. Entah di sini atau di sana. Mbah menutup telepon sambil tertawa sampai lupa mengucapkan salam. Saya pun kembali ke kamar setelah menutup telepon di ruang tamu. Benar-benar liburan terpayah tahun itu. Saya ingin melupakan dengan tidur nyenyak dan memulai hari yang baru. Akhirnya saya rebahkan badan pakai selimut. Dan selamat tidur. Tunggu dulu. Saya sudah tahan nafas, tapi suara nafas siapa itu? Tamat. Mari sama-sama kita bangun channel ini supaya bisa berkembang. Dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian.